Halo, kembali lagi dengan saya Ulan. Selamat datang lagi di YouTube channel kami. Hasto CS menuduh Pak Jokowi seolah ingin merebut posisi Ketua Umum PDIP dari Ibu Mega. Tapi sayangnya, tuduhan Hasto CS tersebut langsung dibantah sendiri oleh Puan Maharani. Tentunya sikap Puan tersebut langsung menghentikan tuduhan terhadap Pak Jokowi. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-52 pada seluruh keluarga besar PDI Perjuangan yang hari ini ulang tahun. Harapannya Pak? Harapannya apa Pak? Mungkin Pak ke depan Pak? Terima kasih Pak Jokowi. Kira-kira apa ada pesan-pesan sendiri atau biasa suatu anak biasa saja karena kan sudah mantan kader juga? Ya, terima kasih Pak Jokowi atas ucapannya kepada PDI Perjuangan untuk hari ulang tahun ke-52 PDI Perjuangan. Tanggapan Puan terkait Mas Hasto mau datang ke KPK pada hari Senin besok bagaimana? Sebagai warga negara, saya mematuhi proses itu yang sekarang sedang berlaku atau berjalan dalam proses hukumnya. Sudah ada kandidatnya belum Mbak? Tidak ada pembicaraan tentang kandidat. Puan, ini terkait jelang kongres ini kan isu pergantian ketum dan sekjen ini menghangat nih. Ada dari Mbak Puan sendiri tanggapannya seperti apa Mbak? Ya, kongres setiap proses kongres di setiap partai politik itu kan biasa kalau kemudian terjadi pergantian struktur di partainya. Jadi itu kan nanti kita lihat di bulan April insya Allah PDI Perjuangan akan melaksanakan kongres. Ya. Tapi dari pidato Ibu Ketua Umum hari ini sudah cukup efektif untuk mempersolid partai jika ada yang mengawut partai gitu Mbak? Kami solid, kami yakin insya Allah bahwa kongres adalah proses tertinggi dari proses internal suatu partai, bukan hanya PDI Perjuangan. Jadi kami meyakini bahwa semuanya akan saling menghormati dan menghargai bahwa proses di semua partai itu akan dijalani di internal partainya tersebut. Kalau urusannya dengan Ibu Ketua Umum, lone wolf-nya banyak. Lone wolf itu apa ya? Semacam serigala-serigala yang sangat setia. Wolf serigala. Nah, itu banyak sekali. Jadi tidak akan ada yang namanya kemudian Ibu Ketua Umum misalnya kita lihat Ibu Ketua Umum full pasti. Saya pastikan. Gitu loh. Pak, nanti di obrak-abrik nggak ada. Kami orang lama ini meyakini nggak mungkin bisa ngobrak-abrik PDI Perjuangan. Lone wolf-nya terlalu banyak. Lone wolf-nya itu terlalu banyak. Serigala-serigala yang ini banyak sekali. Itu susah. PDI Perjuangan diambil alih tanpa izin Ketua Umum, nggak mungkin. Ketua Umum Bu Mega ya, udah nggak mungkin. Karena Bu Mega ini izin ya, resminya Ketua Umum PDI Perjuangan, resmi, aklamasi, yes. Tapi di banyak orang seperti Bu Agustin, Pak Manto, itu udah nganggapin ibu kita, ibu bos. Kalau ibu itu apa? Kenduloro, nggak bisa salah. Gitu loh. Itu suatu tuduhan yang tidak berdasar dan suatu kebohongan dan suatu fitnah sih kalau saya lihat ke Pak Jokowi. Karena waktu kemarin Pak Jokowi, saya kembali bertanya ke beliau, kan dari dulu berapa kali saya ketemu beliau, Pak Jokowi bilang nggak ingin berpartai, walaupun banyak pihak ketua-ketua umum partai, bahkan relawan yang meminta Pak Jokowi masuk ke partai ini, partai itu, bahkan ada yang memberikan karpet merah. Dan tuduhan Bu Mega ini sama seperti tuduhan yang dulu juga saudara Rocky Gerung, makanya saya tanya dia, kamu itu Tuhan atau paranormal? Karena dia bilang Pak Jokowi mau mengambil alih PDIP, dan juga Golkar karena iri hati sama Bu Mega dan PSBY yang mempunyai partai, ya kan? Dan itu kan juga bohong. Makanya tuduhan Bu Mega ini saya garis bawahi besar-besar bahwa itu suatu kebohongan kalau ditujukan ke Pak Jokowi, karena kemarin Pak Jokowi mengatakan bahwa
saya nanya, Bapak apa akan berpartai, masuk partai mana? Beliau mengatakan bahwa beliau tidak akan masuk ke partai manapun. Semakin menegaskan ya. Semakin menegaskan. Bahkan saya bilang, wah bagus sekali Pak. Jadi Bapak berdiri di atas semua partai. Berarti Bapak akan dikenang sebagai Bapak bangsa. Ya kan? Sementara aja atau seterusnya tidak akan berpartai Pak Jokowi katanya? Ya bahasanya begitu, saya nggak tahu seterusnya kan kita nggak bisa ramalkan ya Bang. Saya bukan paranormal atau Tuhan seperti Rocky Gerung ya kan. Tapi intinya bahwa Bapak tidak akan berpartai, tapi beliau juga ngomong, kan dari dulu juga beliau sama saya udah ngomong sudah hampir mendekati final, mengerucut bahwa beliau akan membuat suatu gerakan. Gerakan yang mana ini atau suatu komunitas atau bisa juga semacam nanti Pak Jokowi sendiri yang akan mengumumkan gitu suatu ya perkumpulan lah intinya. Saya nggak tahu bentuknya apa nanti karena Pak Jokowi bilang nanti biar aja saya yang bicara karena kemarin kan ada media di luar Pak boleh nggak saya ngomong nanti aja Mas katanya begitu. Intinya bahwa beliau akan tetap menyerap, mendengar aspirasi masyarakat dan bersentuhan dengan masyarakat dan membantu suksesnya pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tanpa bikin partai atau tanpa masuk ke partai manapun. Nah, dan beliau juga bilang nanti Mas Silver kita bareng-bareng ya. Oh siap, Bapak. Jadi intinya bahwa tuduhan-tuduhan selama ini kan sudah tidak terbukti benar gitu loh. Kenapa didaur ulang terus gitu loh. Masalah bahwa ada yang mau ngambil PDIP, sebenarnya yang mau ngambil alih PDIP itu adalah dari tangan Bu Mega, itu adalah anak-anaknya, antara Puan atau si Nanan gitu loh, yang sekarang lagi berebut kan. Kenapa harus orang lain yang tidak tahu menahu dijadikan kambing hitam, apalagi Pak Jokowi yang benar-benar tidak mau gitu loh, tidak pernah melakukan gerakan apapun atau mengkonsolidasikan apapun. Baik PDIP, Golkar, bahkan Gerindra mau diambil alih, bahkan Demokrat. Ya kan dulu orang mengatakan bahwa melalui Pak Muldoko, ya kan Pak Jokowi mengambil alih Demokrat. Ternyata kan itu suatu kebohongan juga. Hanya suatu framing negatif ke Pak Jokowi. Saya satu-satu orang yang ngomong kemana-mana bahwa pengambil alihan Demokrat oleh Pak Muldoko atas inisiatif Pak Muldoko sendiri. Karena waktu itu Pak Muldoko pingin jadi calon presiden, gitu loh. Dan kemarin ada bicara juga masalah itu, ya kan. Waktu itu Pak Jokowi ngomong bahwa Mas Ahaye pernah minta ketemu dan bertemu di Bogor. Dan Pak Jokowi menjamin ke Mas Ahaye bahwa beliau tidak ikut dalam perseteruan di Demokrat. Itu kemarin waktu ketemu saya ada dibicarakan oleh Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi bilang, aduh Mas ini kok orang yang mau mengambil alih partai-partai itu kok saya yang dituduh gitu loh. Ya kan? Termasuk Golkar kemarin. Ya kan? Semua orang mengatakan bahwa ada Pak Jokowi di belakang. Saya satu orang yang bilang nggak ada kan. Karena itu memang keinginan si Bahlil. Ya kan? Terbukti kan sekarang Bahlil jadi ketua umum, terus mau nyalon jadi wakil presiden, gitu loh. Kan harusnya kalau Pak Jokowi ya paling nggak Pak Jokowi udah jadi ketua atau dewan pembina di situ, atau Mas Gibran jadi apalah di situ, gitu loh. Jadi ini benar-benar masalah partai-partai ini mereka ada masalah disalahkan ke Pak Jokowi, padahal Pak Jokowi nggak tahu menahu gitu loh. Hanya ada memang kadang-kadang kawan-kawan ini klaim. Kayak Bahlil bergerak di Golkar, nanti dia klaim ini Raja Jawa, gitu loh. Ini klaim-klaiman aja kawan-kawan. Saya tahu persis karena kawan-kawan ini kan saya kenal gitu loh, Bang, ya kan. Beberapa kawan-kawan saya, Pak Jokowi nggak setuju, keluar dari istana, nah, kayak Effendi Simbolon nih, ya kan. Nah, ngomong bahwa tadi Bapak udah menyetujui, contoh, pernah nama Saudara Budiari, ya kan, bikin musrah. Di depan semua kita, banyak saksi kok itu kok. Kami ketemu Pak Jokowi, saya nggak enak sama partai bikin acara itu. Keluar dari istana, ya kan,
saya bikin waktu itu ada ini Bang, namanya saya bikin apa namanya? Maksudnya Budi Ari Projo. Iya, Budi Ari yang Projo ini. Saya bikin parade kirap merah putih. Iya. Tanggal 16 Agustus 2023 kalau nggak salah itu Pak Jokowi setuju mau hadir. Tapi punya dia musra ini Pak Jokowi nggak setuju. Tapi keluar dari tempat istana kita ketemuan. Udah ada media semua bahwa Pak Jokowi tadi menyetujui. Musra. Iya. Oh, Nah, tapi ini kan Pak Jokowi nggak menegur. Tapi akhirnya memang Pak Jokowi datang karena kan udah banyak orang di situ kan, udah ribuan orang, gitu loh Bang. Nah, ini yang saya cerita. Kadang-kadang klaim kawan-kawan ini kayak 3 periode. Klaim dari Pak Luhut, ya kan, terus termasuk Bahlil juga, teman-teman Bara JP, seolah-olah dari Pak Jokowi, padahal Pak Jokowi nggak mau gitu loh, nggak setuju. Nah, saya bikin gerakan Setia Tegak Lurus. Setelah saya deklarasi Setia Tegak Lurus, saya dipanggil tuh sama Pak Jokowi, makanya saya bilang Pak Jokowi setuju. Saya dipanggil ke makan di Manado, ketemu Pak Jokowi di Madura, gitu loh. Jadi benar-benar bahwa apalagi yang dikatakan Bu Mega ini sangat tidak berdasar dan sangat bohong kalau ditujukan ke Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa beliau tidak akan masuk ke partai manapun. Jadi, Itu yang terakhir ya, kemarin hari Jumat tanggal 3 Januari yang ketika saya bertemu beliau. Jadi kalau selama ini dan dipertegas dengan apa yang disampaikan Bu Mega hari ini ya kan, bahwa memang ada yang akan mengambil alih ya kan kepemimpinan di PDIP ya kan, kemudian dengan cara sebelum kongres ini akan diobok-obok dulu dan seterusnya. Ya kayak pasang-pasang spanduk itu kan. Dan itu menurut Bang Silver itu sebenarnya walaupun tidak sebut nama ya, tapi itu menurut Bang Silver itu memang ditujukan ke Pak Jokowi sebenarnya. Pastilah mau apa lagi gitu loh. Nggak ada orang lagi ya. Padahal yang gelisah dan panik yang Ibu Mega sendiri. Kan beliau pinginnya tetap memimpin seumur hidup kan di PDIP. Karena ada 2 kubu ini di dalam nih, kubu Puan dan kubu Prananda nih. Iya. Ya kan, kalau kasih ke Puan, bagaimana kasih ke Prananda? Ribut juga ya kan. Gitu. Kan gitu. Terus yang katanya mau mengaco ini, kan kita tahu yang masang spanduk itu siapa, nanti yang mengkambing hitamkan orang mereka juga, padahal yang pasang spanduk mereka juga. Berbagai tuduhan dan fitnah dilontarkan oleh Hasso CS terhadap Pak Jokowi. Tapi karena Pak Jokowi adalah orang baik, maka kebaikannya lah yang selalu melindunginya dari segala mara bahaya. Baiklah teman-teman, demikian dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Buat teman-teman yang suka dengan channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.